Sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita masih berjumpa kembali ya di Zoom. Mudah-mudahan jangan pernah bosan untuk silaturahim gitu ya. Walaupun masih via online, tapi suatu saat mungkin kalau ketemu di jalan, ketemu di kantor, oh ini toh ketemu gitu ya dengan beberapa teman-teman kita yang sudah lama tidak berjumpa atau bahkan belum pernah berjumpa juga gitu ya. Ini menjadi saudara baru gitu ya. Udah lama juga saya belum ketemu Pak Jori ya. Udah lama juga saya belum ketemu Kang Eris, Pak Umar dan sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan suatu saat nanti kita ketemu kembali, baik itu nanti di lokasi proyek atau di kantor Iskariman, atau harapan yang lebih tinggi adalah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Amin ya Allah, kabul. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam kali ini kita akan seperti biasa ya, akan menimba ilmu lagi, akan mempelajari trik dan juga strategi lagi untuk kemudian kita selangkah demi selangkah menuju puncak gitu ya. Tentu harapannya malam hari ini setiap Selasa malam ini bukan hanya sebatas ilmu yang kita dapatkan, tapi juga ada praktek-praktek yang tentu kita aplikasikan. Jadi ilmu, arahan, dan sebagainya itu harus kemudian kita praktekkan. Minimal ya sedikit demi sedikit ya, lama-lama juga kemudian kita menjadi ini ya profesional ya dalam dunia marketing sendiri. Karena memang kenapa? Karena kita dimentori langsung oleh mentor profesional. Assalamualaikum Coach, sudah mulai bisa atau masih proses? Waalaikumsalam. Bisa, sudah. Oke, siap. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian ya, kita buka acara pada kesempatan malam kali ini dengan tentu mudah-mudahan kembali lagi luruskan niat, mudah-mudahan Allah jaga istiqomah kita, luruskan niat lagi, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam setiap pertemuan Selasa malam untuk menimba ilmu dan menimba arahan-arahan selanjutnya dari mentor terbaik kita. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya mungkin kami persilahkan dan kami serahkan Coach kepada mentor terbaik itu Coach Rizky untuk bisa memberikan arahan atau ilmunya kepada kita semua untuk sejauh lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin. Mangga Coach. Baik. Masya Allah. Kedengaran ya Bapak dan Ibu sekalian ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kedengaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah. Saya bertemu dengan sahabat-sahabat yang luar biasa. Ada Pak Fajar lagi luar biasa. Pak D ya. Pak Fajar Diarto. Bapak dan Ibu, tadi saya baru ketemu sama Pak Fajar nih, Kopdar di Bogor di kantor saya. Masya Allah. Ada juga ketemu dengan Pak Roni Rustanto lagi. Tadi ketemu di Bogor, sekarang ketemu lagi di Zoom. Masya Allah. Saya belum. Sangat pembelajar. Ada lagi nih yang lain nih. Kang Eris nih. Kang Eris Sentul nih. Mampirlah ke kantor. Iya, Kamis Tat, insya Allah mau Tat, boleh Tat. Siap. Saya biasa kopdar kalau nggak Senin Selasa ya. Kalau Kamis nih, ini ada di tempat lain kayaknya nih. Mudah-mudahan nanti Jumat saya sering mampir ke kantor Iskariman Bekasi. Kalau kita mau bikin kopdar boleh ya. Kalau hari Sabtu itu biasanya atau hari Ahad yang ngisi, kalau enggak Pak Yadi itu Kang Masturi. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang. Ini sudah dibuka ya. Pak Taufik alhamdulillah sudah senyum luar biasa. Bu Yani Sardini, Pak Jori, Bu Bella. Wah, Bu Bella serius sekali nih Bu Bella nih. Pak Asmardi, Bu Neneng, Bu Aprianti, Pak Widi, Pak Rahmat Taufik, Kang Eris, Pak Tisna dari Sentul juga, Pak Sigit, Bu Semi, Pak Fadilah ya, Bu Sitin Muhayatun sudah on, Pak Makmur. Wah, ini Pak Makmur ini kayaknya yang punya ini toko bangunan.
Rata-rata toko bangunan makmur ya namanya ya. Makmur Jaya Sentosa. Wis, dahsyat. Oke, Pak siapa lagi nih? Pak Kusnadi, alhamdulillah ya. Sudah join. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, eh, masih seputar ilmu kemarketingan, ilmu closing ya. Kali ini Bapak dan Ibu, saya ingin discuss sama Bapak dan Ibu sekalian. Seringkali Bapak dan Ibu terjebak kalau di WA untuk menawarkan sesuatu ya, menawarkan sesuatu terjebak di CLBK, chatting lama beli kagak. Nah, saya mau kasih satu jurus ilmu closing beserta turunannya ya malam ini kita akan bahas. Jadi ilmu closing dengan menggunakan kata sambung. Izin saya menggunakan bahasanya agak sedikit formal ya, karena ini bahasa tulisan. Tapi saya akan membawakan dengan bahasa yang lugas, bahasa yang memang sengaja saya bikin template supaya Bapak dan Ibu ingat dan nanti bisa dibawakan dengan gaya Ibu. Boleh pakai bahasa Sunda, boleh kalau ketemu orang Sunda ya. Boleh pakai bahasa Jawa, boleh kalau ketemu orang Jawa. Nah, saya menggunakan bahasa yang memang umum digunakan Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini Bapak dan Ibu ya, ada closing dengan menggunakan kata sambung. Nah, ini kelas mentoring marketer militan biasanya saya membawakan ini. Ini sengaja ya harus saya sampaikan dengan secepat mungkin dan karena materinya sih sebetulnya sederhana tapi perlu ada pembiasaan-pembiasaan. Dan kita mulai dari closing dengan menggunakan kata sambung ini maksudnya bagaimana? Nah, menggunakan kata sambung dengan tepat, ini insya Allah bisa membuat kita itu punya argumen ya, mengaitkan argumen, mengaitkan manfaat yang relevan untuk properti yang kita jual. Nah, hal ini tentu akan membangun alur pembicaraan kita Bapak dan Ibu sekalian yang koheren ya, yang selaras dan membantu calon pembeli memahami keuntungan properti dengan lebih baik lagi. Nah, contoh misalkan begini. Kata sambung dengan menggunakan kata selain itu. Nah, ini karena slide-nya saya buat polosan Bapak dan Ibu sekalian ya. Slide ini nanti saya izin kasih ke Kang Masturi. Nanti bagi teman-teman yang memang melakukan beberapa penugasan yang disampaikan Kang Masturi, boleh memiliki slide ini ya. Jadi selain itu maksudnya gimana ini? Ini kata sambung ya. Selain itu tuh kata sambung. Setelah kita menjelaskan panjang lebar dan lain sebagainya macamnya, kita perlu menggunakan kalimat closing yang meyakinkan. Nah, ada satu kalimat closing yang meyakinkan yaitu dengan kata sambung. Nah, ada banyak. Ada selain itu, demikian pula, dengan demikian, jadi sebagai hasilnya, lebih dari itu, selanjutnya, dan lain-lain. Ini beberapa contoh yang ingin saya berikan. Contoh ya, jadi kata sambung ini tentu dapat membantu kita menyampaikan manfaat tambahan atau fitur lain dari properti yang Bapak Ibu jual. Contoh, Pak Bu, properti ini tidak hanya memiliki pemandangan yang indah, tapi juga dilengkapi dengan fasilitas olahraga yang lengkap, terus sarana-sarana seperti A, B, C, dan D. Nah, selain itu, lokasinya pun sangat strategis dengan akses yang mudah ke pusat kota. Nah, ini ya. Jadi, kalimat selain itu, Bapak dan Ibu bisa gunakan ketika Bapak dan Ibu salah satunya menjual kos-kosan dengan view yang ada di Bandung tuh di mana? Jatinangor ya. Di Jatinangor itu pemandangannya gunung ya, Kang Masturi ya. Saya belum pernah ke sana. Nah, insya Allah saya pengen mampir nanti dalam waktu dekat ya. Amin, insya Allah. Ini yang sering mampir ke sana nih tim internal dari Iskariman, enak nih. Kerjaannya jalan-jalan mulu. Lihat-lihat project mulu. Nah, ini bisa menggunakan kata sambung selain itu ya. Ini cuma contoh aja Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa gunakan kata-kata ini ya untuk membuat kalimat closing Bapak dan Ibu itu bisa menyentuh mereka sehingga menarik. Karena
kalau nggak dikasih ilmu ini Bapak dan Ibu, apalagi buat teman-teman yang baru memulai jualan properti, ada closing dengan jurus maksa, yaitu apa? Pak, beli dong Pak, propertinya Pak, properti ini bagus loh. Nah, kalau beli dengan cara memaksa seperti itu, nah itu Bapak dan Ibu membuat orang itu ilfil sama kita, ya. Jadi ini kalimat pertama, kalimat kata sambung pertama selain itu. Nah, yang kedua, demikian pula, ya. Nah, kata sambung ini digunakan untuk menunjukkan properti yang Bapak Ibu jual ini memiliki kesamaan atau keuntungan yang serupa dengan properti lain yang telah berhasil dijual. Contoh ya, ada orang yang nanya, Mas, ini kos-kosannya inden ya Mas? Nah, begitu. Ada di antara kita yang antipati dengan inden, ya. Ada juga yang karena antipati dengan inden, mereka pengen yang ready stock, ya. Nah, ada juga orang yang senang dengan inden, nggak suka dengan ready stock, Bapak dan Ibu sekalian. Contoh begini, Bu, Pak, properti ini didesain agar buyer itu termanjakan, ya. Selain dengan fasad, fasad itu tampak depan ya, Bapak dan Ibu sekalian, desain depan, fasad namanya. Selain desain fasad dan material bangunan yang berkualitas tinggi, lokasi yang juga strategis, properti ini juga didesain inden loh Pak. Nah, kita bisa request interior bangunan sesuai dengan keinginan kita. Nah, demikian pula dengan properti kelas atas Pak yang sedang hits dan juga sold out dalam waktu cepat. Umumnya mereka menggunakan properti yang inden juga, gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya harus menyampaikan properti-properti kelas atas yang dijual itu pada umumnya inden. Kecuali properti kelas atas yang mereka secondary. Kalau secondary pasti inden, ya pasti inden dan pilihannya cuma satu. Nggak bisa kita rombak-rombak lagi kecuali menambah biaya atau request. Nah begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi ketika kita menggunakan bahasa demikian pula, nah ini bagus ya. Untuk apa? Untuk membuat meyakinkan mereka bahwasanya memang properti-properti yang kita maksud itu punya kesamaan atau keuntungan dengan properti lain ya yang disukai. Nah, jadi ini contohnya Bapak dan Ibu bisa kembangkan kembali ya. Berikutnya lagi. Agak-agak mirip. Tadi demikian pula, ini dengan demikian. Nah, digunakan untuk menyimpulkan argumen atau manfaat untuk menunjukkan bahwa tindakan tertentu harus diambil sebagai hasilnya. Contoh ya, dengan fasilitas yang lengkap, lingkungan yang juga aman, dan akses yang mudah secara umum, dilihat dari transportasinya, Bu, Pak, properti ini memenuhi semua kriteria yang Bapak Ibu cari. Nah, dengan demikian, mengambil langkah untuk memilikinya akan memberikan Bapak dan Ibu ini investasi yang bukan cuma syar'i, tapi nyaman, dan nilainya pun memuaskan karena terus bertambah. Investasinya ini nggak pernah turun, Bu, Pak. Nilainya selalu tinggi. Gitu ya. Jadi dengan demikian. Nah, ini contoh, Bapak dan Ibu, variasi kata-kata closing ini akan membuat Bapak dan Ibu semakin punya kosakata yang banyak, ya. Punya kosakata yang banyak itu sama halnya seperti bayi, Bapak dan Ibu ya. Bayi, bagaimana dia caranya ngobrol ketika dia sudah batita. Batita itu bayi di bawah 3 tahun. Ada juga balita, bayi di bawah 5 tahun. Nah, yang membuat bayi itu pintar ngobrol sebetulnya karena kosakata yang terus kita berikan kepada anak kita sehingga anak kita itu jadi pendiam atau jadi sering atau suka ngobrol karena kosakata. Nah, kita pun akan mudah meyakinkan orang karena kita punya kosakata Bapak dan Ibu ya. Nah, ini kosakata kalimat sambung untuk closing ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi. Nah, jadi ini bisa digunakan kalimat sambung untuk closing. Nah, digunakan untuk mengaitkan argumen atau manfaat yang sebelumnya disampaikan
dengan kesimpulan atau tindakan yang diharapkan dari calon buyer. Nah, contoh ya, Bu, dengan luas tanah yang cukup luas ini, akses yang baik, dan lingkungan yang aman, properti ini merupakan investasi yang cerdas. Jadi Bu, jangan lewatkan kesempatan ini Bu untuk punya properti yang menjanjikan ini. Nah, gitu ya. Atau contoh lain, dengan fasilitas ada tempat yang luas, lokasi yang terjangkau, dan potensi pertumbuhan yang tinggi, properti ini menawarkan kesempatan yang tidak tergantikan lagi, Bu. Nah, jadi jangan lewatkan kesempatan ini dan segera Bapak dan Ibu bisa menghubungi kami untuk melakukan langkah selanjutnya apabila Bapak dan Ibu tertarik dengan properti ini. Nah, gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, kita menggunakan kata-kata ini untuk guide saja. Jadi nanti ke depannya Bapak dan Ibu bisa kembangkan sendiri. Kalau ada kata-kata mungkin tulisan yang kurang jelas, Bapak dan Ibu bisa tanyakan kan ya ke saya, karena saya sendiri Bapak dan Ibu, kelebihan saya ini dalam hal ngomong ya. Saya nggak jago-jago banget nulis, sehingga saya sendiri agak sulit menuliskan apa yang ada di pikiran dan di mulut saya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu kalau ada yang kurang jelas, monggo ya, bisa ditanyakan. Jadi saya sengaja bikin guide yang sangat simpel banget lah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa sangat paham. Nah, terus kemudian apalagi sebagai hasilnya? Nah, kata sambung ini dapat digunakan untuk menyampaikan efek atau hasil yang diharapkan dari membeli properti yang kita jual. Contoh, Pak, Bu, dengan membeli properti ini, Bapak akan mendapatkan lingkungan yang tenang, akses yang mudah ke fasilitas umum, dan peningkatan potensi nilai properti di masa depan tanpa harus membayar 5 miliar rupiah seperti properti yang ada di kawasan ini. Nah, yang ada di sekitar kawasan ini. Nah, sebagai hasilnya, Bapak dan Ibu sekalian, Bapak akan mendapatkan kehidupan yang nyaman dan juga mendapatkan investasi yang menguntungkan cukup dengan 2M saja. Gitu ya. Itu contoh. Oke, ada lagi. Lebih dari itu. Nah, digunakan untuk menekankan manfaat tambahan atau keunggulan yang mungkin tidak langsung terlihat dari properti. Tentu saja, Bu. Nah, properti ini memiliki pemandangan gunung yang menakjubkan dan desain yang elegan. Nah, lebih dari itu, Bapak Ibu juga akan menikmati fasilitas eksklusif yang mencakup kolam renang yang private ya, laki-laki dan perempuan, ada pusat kebugarannya, ada ruang rekreasi anak-anak dan lain-lain. Nah, ini sekali lagi kosakata ini Bapak dan Ibu sekalian yang akan membuat orang lain itu berpikir ulang untuk tidak jadi membeli. Karena apa Bapak dan Ibu? Kalimat-kalimat yang kita gunakan ini adalah kalimat-kalimat persuasif ya, kalimat-kalimat yang mengajak. Ada lagi ya? Oke, selanjutnya. Nah, kata sambung ini berguna untuk melanjutkan ke topik atau manfaat yang lain yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Contoh, Bu, Pak, kos-kosan ini menawarkan fasilitas wisata yang indah ya, atau Kafling ini memberikan Kafling ini menawarkan fasilitas wisata yang indah dan terawat dengan baik. Nah, selanjutnya terdapat juga akses langsung ke jalur hiking dan area rekreasi dengan pemandangan alam yang ciamik banget, yang memikat. Nah, begitu. Berikutnya, oleh karena itu. Nah, kata sambung ini digunakan untuk menyimpulkan argumen atau manfaat yang telah disampaikan sebelumnya dan memperkuat alasan kenapa buyer harus membeli properti yang kita jual. Contoh ya, dengan lokasi yang strategis, harga juga yang kompetitif, dan nilai investasi yang tinggi, properti ini adalah pilihan yang tepat banget bagi Bapak. Nah, oleh karena itu Pak, saya sangat merekomendasikan agar Bapak segera mengambil tindakan untuk memanfaatkan kesempatan emas ini, Pak. Gitu ya. Jadi, Coach, ini bahasanya bisa disesuaikan nggak? Bisa. Silakan disesuaikan dengan bahasa yang lugas, ya.
bahasa yang memang nyaman didengar telinga konsumen, ya. Ini sekali lagi bahasa guide. Lagi untuk itu. Nah, digunakan untuk menghubungkan manfaat atau keunggulan yang disebabkan sebelumnya dengan tindakan yang harus diambil oleh calon pembeli. Contoh, properti ini menawarkan ruang yang luas, desain yang modern, dan fasilitas yang memadai. Untuk itu, sekarang adalah saat yang tepat buat ibu, Bu, untuk membuat keputusan dan menjadi pemilik properti yang bisa membuat ibu bangga. Gitu ya. Oke. Akhir kata. Nah, kata sambung ini digunakan untuk menandakan penutupan percakapan atau presentasi penjualan dengan mengundang calon pembeli untuk mengajukan pertanyaan atau memulai proses pembelian. Nah, contohnya, setelah ngomong panjang lebar, akhir kata, saya berharap informasi yang telah saya sampaikan ini memberikan gambaran yang sangat jelas, Bu, tentang properti yang saya siarkan ini. Nah, jika Bapak dan Ibu punya pertanyaan lebih lanjut atau tertarik untuk melanjutkan, jangan ragu lagi untuk menghubungi kami. Kami siap membantu Ibu. Gitu ya. Jadi, ini kalimat sambung untuk menggunakan kata-kata yang bisa membuat orang lain itu closing untuk membeli produk dari kita. Gitu ya. Nah, pengalaman saya untuk agar closing banyak Bapak dan Ibu sekalian, memang jurus-jurus ini harus dipraktekkan. Caranya gimana? Kita harus cari lawan, ya. Lawannya siapa? Ya lawannya dengan memunculkan orang-orang yang kita tawarkan, begitu ya. Masuk ke WA atau lewat telepon atau lewat presentasi. Nah, ini bagus banget ya Bapak dan Ibu untuk dimaksimalkan, untuk digunakan. Oke. Nah, ini beberapa contoh saja ya Bapak dan Ibu sekalian, ada kata-kata closing setelah menggunakan kata sambung ini ya. Bapak dan Ibu bisa kolaborasikan. Contoh misalkan, saya yakin properti ini akan memberikan nilai tambah untuk investasi Bapak dan Ibu. Nah, apakah Bapak Ibu ingin mengambil tindakan sekarang untuk memastikan Bapak dan Ibu tidak melewatkan kesempatan ini? Saya seringkali menggunakan kalimat-kalimat semisal ini Bapak dan Ibu pada saat saya tampil di depan untuk presentasi. Nah, ini seneng ya kalau saya ulang-ulang hal seperti ini. Contoh, Coach, gimana sih cara jualan yang banyak ya? Cara jualan yang banyak, saya senang mengumpulkan orang dalam satu forum sehingga saya presentasikan. Nah, ilmu-ilmu seperti ini saya praktekkan, Bu, Pak, ya. Jadi pada saat saya kumpulkan orang banyak, ya, baik itu 40 orang, 80 orang, 100 ya. Terus kemudian saya presentasikan dalam forum tersebut. Nah, gitu. Jadi bagaimana cara closing yang tinggi, cara closing yang massal adalah dengan mencari prospek sebanyak-banyaknya, bikin mereka penasaran, ingin survei lokasi atau datang ke acara gathering kita atau sejenisnya, terus kemudian dipresentasikan. Nah, bahasa-bahasa ini bagus untuk dipakai presentasi ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi silakan slide ini nanti dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Boleh ya. Kalau word-word yang kemarin saya bawakan, mohon maaf word-nya belum bisa saya kasihkan karena itu apa ya? Naskah buku saya. Oke, Bapak dan Ibu silakan ini dicontek ya nomor 3. Kami percaya bahwa properti ini akan memenuhi kebutuhan dan harapan investasi Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mencari investasi apa yang tepat untuk Bapak dan Ibu, Villa Kos ini cocok banget, Bu. Nah, jadi ini adalah kalimat-kalimat closing ya yang Bapak dan Ibu bisa pelajari. Nah, dengan fasilitas lengkap nomor 8 ya. Dengan fasilitas lengkap, lokasi strategis dan potensi pertumbuhan nilai yang tinggi, properti ini adalah pilihan yang sangat bijaksana sekali, Pak. Apakah Bapak siap mengambil langkah penting ini, Pak, di saat orang lain itu tidak mengeluarkan untuk properti, Bapak mengeluarkan investasi properti saat ini juga, ya.
Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah contoh-contoh yang bisa Bapak dan Ibu praktekkan untuk jualan properti dengan kalimat-kalimat closing. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya memberikan gambaran materi sementara sekitar 20 menit dulu ya. Berikutnya kita akan melakukan tanya jawab. Masya Allah. Wah, luar biasa nih Pak Amirno. Sudah membuat rangkuman Pak Amirno. Masya Allah. Keren banget. Luar biasa. Ini harus kita apresiasi nih Pak Amirno nih. Pak Amirno tinggal di mana Pak? Bekasi Utara, Coach. Di mana Pak? Bekasi Utara. Bekasi Utara. Ya, Wah, Masya Allah. Harus kopdar nih Pak kita Pak. ya, ditunggu, Coach. Iya, baik. Terima kasih Pak Amirno. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ini beberapa contoh ya. Ini Kang Masturi pun menuliskan kosakata kata sambung ya. Ada sekitar 10 lebih. Selain itu, demikian pula, dengan demikian, jadi, sebagai hasilnya, lebih dari itu, selanjutnya, oleh karena itu, untuk itu, akhir kata, dan lain-lain ya. Oke, silakan Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan boleh ya. Siap, boleh banget Bapak Ibu. Kalau ada memang mungkin mau sharing ya terkait kendala-kendala di follow up dan sebagainya, boleh banget ya Coach ya. Mungkin Kang tadi kemarin saya sudah komunikasi ini ketemu calon buyer dan komunikasi A, B, C dan segala macam, tapi jawabannya seperti ini gitu ya. Boleh banget mangga disampaikan pada forum pada kesempatan malam kali ini Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau mau bertanya silakan di raise hand terlebih dahulu ya, biar kita bisa pantau, dilihat siapa nih kira-kira yang mau bertanya biar nggak rebutan. Oke, ini ada yang bertanya nih Bu Neneng Hasanah. Coach, tolong kalimat closing jika buyer bilang, wah menarik Bu. Begitu. Saya senang banget kalau kata menarik banget ini Bu. Bisa menggunakan jadi. Contoh misalkan begini ya. Bu Neneng, ini properti ini menarik lagi. Bu Neneng, properti ini menarik banget nih Bu. Nah, karena Ibu sudah mengatakan ini menarik, jadi Kang Masturi tunggu apa lagi Bu? Gitu ya. Kang Masturi tunggu apa lagi Kang? Mohon maaf, jadi keselibet. Terus kemudian bisa misalkan, wah ini menarik sekali Bu Neneng. Nah pembelinya misalkan Kang Masturi. Oke siap Kang Masturi, karena Kang Masturi sudah mengatakan menarik sekali. Dan selanjutnya saya ingin menyampaikan informasi cara booking fee dan juga cara untuk memiliki properti ini. Gitu ya. Caranya adalah gini Kang. Begitu Kang, dan seterusnya ya. Jadi kalau Bu Neneng, kalau ada yang bilang menarik Bu, jadi saya rekomendasikan menggunakan kata jadi atau selanjutnya. Boleh bisa juga oleh karena itu. Wah menarik banget Bu Neneng. Oleh karena itu Kang Masturi, karena ini sudah menarik banget, Kang Masturi rencananya mau beli berapa Kang? Mau beli 2 atau 3 Kang? Gitu ya. Jadi kalimat closing itu harus menggunakan kalimat-kalimat yang memang persuasif, mengajak orang, positif juga, terus kemudian membuat orang lain itu seolah-olah menjadi dia itu rugi kalau nggak beli, begitu. Kang Abdurrahman Ismail nggak ada suaranya, kenapa ya Coach? Yang lain ada suaranya ya? Ada. Ada. Kayaknya sinyal nih Pak Abdurrahman Ismail ya. Saya di Bogor juga agak-agak hujan nih. Jadi insya Allah mudah-mudahan di daerah lain lancar ya. Pak Abdurrahman udah ada deh Coach, baru ada alhamdulillah. Oke. Selanjutnya ini Kang Masturi rekamannya boleh didapatkan juga ya sama Bapak dan Ibu ya. Boleh Pak, nanti secara umum kita akan share juga di grup. Siap. Dapat rekaman, dapat juga slide. Wah, keren banget ini. Bu Bella Sari, mangga Bu. Siap, Bu Bella. Tolong kecilin, matiin suaranya. Gini Coach,
Saya kan kemarin dapat calon cabuy, Yes. wali murid teman sendiri sih. Dia bilang gitu, sebenarnya aku tertarik banget, cuma sayang duitnya baru ada sedikit. Itu kata sambung untuk closingnya gimana ya, Coach? Nah, oke. Duitnya baru ada sedikit ya? Terus Ibu saya sudah, bilang enggak apa-apa kan, itu bisa dicicil 3 kali, tapi dalam waktu 1 bulan, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang, aduh 1 bulan saya nggak janji, takutnya lebih, dia bilang gitu. Saya bilang, oh ya udah kalau gitu nanti kalau udah banyak kasih tahu saya ya. Itu salah apa benar sih Coach, tutup closing begitu? ya sebetulnya nggak salah Bu, cuma kalimat closing itu tidak meyakinkan orang lain untuk jadi beli aja begitu. Iya makanya minta tolong, takutnya ada lagi nanti. Oke. Nanti rencananya tanggal 18 hari Minggu besok mau ada acara perpisahan anak-anak. Nah kebetulan kan ketemu sama wali murid semua tuh. Jadi di sela-sela itu saya bisa canvassing. Oke. Bu, Pak, saya ingin menyampaikan kalau Bapak dan Ibu tampil di depan ya, presentasi, Bapak dan Ibu rumusnya itu ini ya. Yang pertama tentu mengucapkan salam ya. Terus yang kedua, Bapak dan Ibu bisa menyatakan sesuatu hal ya, menyatakan sesuatu hal itu dengan apa? Dengan alasan kuat ya. Jadi rumusnya itu why, what, how ya. Dan ini bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu ketika jualan apapun. Rumusnya why, what, how ya. Saya tulis ya. Why. Why itu apa Bu, Pak? Apa? Why itu apa? Kenapa? Kenapa? Kenapa properti ini penting untuk Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, itu harus disampaikan di depan ya. Terus why? Kenapa properti ini bermanfaat buat Bapak dan Ibu dan lain-lain. Terus kemudian yang kedua selalu membahas what, apa sih yang kita jual? Nah, gitu ya. Jadi ini bahkan bisa dipakai untuk ngobrol-ngobrol. Kebanyakan di antara kita nggak closing gara-gara nggak memulai dari why, tapi memulai dari what dan how. What, apa sih yang kita jual? Pak, Bu, ada properti menarik loh, namanya kos-kosan yang ada di Jatinangor, yang ada di Cikarang. Nah, properti ini begini loh, begitu loh, dan lain sebagainya macamnya, gitu ya. Nah, caranya begini loh, untuk transaksinya, untuk belinya dan lain-lain. Nah, kalau kita memulai dari what dan how, ternyata kemungkinan kecil untuk closing itu kecil, beneran kecil, Bu, Pak. Harus ditambah di depan what, yaitu apa? Mulai dari ngobrol-ngobrol begini, misalkan ya. Ini nggak di depan panggung loh, ngobrol-ngobrol biasa aja. Pak, gimana kabarnya, sehat? Sehat. Lagi garap apa aja Pak sekarang? Wah, saya lagi garap ini nih, ini dan ini. Wah, Masya Allah, menarik ya Pak ya. Apa yang Bapak lakukan? Nggak menarik Pak. Ini sekarang nih era COVID ini susah banget lah. Apalagi pasca COVID, ini bukan tambah baik, tambah rumit. Pusing lah saya investasi di bidang ini, itu, dan lain-lain. Nggak menghasilkan. Misalkan ada orang yang begitu Bapak dan Ibu ya. Sebelum kita tawarkan sebuah produk, kita harus tambah kesakitannya dia dengan apa? Why-nya ini. Contoh misalkan, Pak, sudah berapa lama Pak Bapak mengalami kemunduran atau kejatuhan atau bangkrut Pak? Wah, udah lama Pak. Gitu ya Pak ya. Jadi why ini harus digali dulu ya. Kenapa dia itu akhirnya punya alasan kuat untuk segera meninggalkan ya tadi investasi-investasi yang tidak prospek di masa yang akan datang. Nah, jadi memang penting untuk kita menyampaikan why, alasan kuat dulu ya.
Kalau saya boleh analogikan begini, kita seringkali misalkan Bapak dan Ibu ya, yang pernah menjadi panitia 17 Agustusan. Kenapa pada saat orang maju ke depan, jadi ketua panitia melakukan sambutan, nah ini tuh kurang didengar sama orang. Karena apa? Bapak dan Ibu seringkali menyampaikan what dan how. Ya, what yaitu apa? Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini adalah acara yang bertemakan tentang 17 Agustus, bertemakan tentang kepahlawanan. Nah, acara ini bentuknya ada tarik tambang, ini itu dan lain sebagainya macamnya. Ya, jangan ke situ dulu Bapak dan Ibu. Ya, gunakan statement why. Ya, why. Kalau saya menggunakan statement why-nya tuh begini. Kenapa acara ini tuh penting untuk mereka, gitu ya. Kenapa acara 17-an Agustus ini penting untuk mereka? Kenapa hari ini jadi hari yang spesial buat mereka, gitu ya. Jadi ini penting untuk menggali sebetulnya interest-nya mereka nanti di masa yang akan datang, ya. Jadi Bapak dan Ibu, why, what, dan how ini adalah rumus yang bisa digunakan ketika kita menuju kalimat closing yang tadi saya jelaskan, ya. Jadi ngobrol-ngobrol sama orang di kereta, ngobrol gitu ya, tentang satu dan lain hal, rumusnya why, what, how, baru closing gitu ya, sambil ngobrol ada closingnya, gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, ternyata ilmu closing ini adalah ilmu, kalau pernah saya menyampaikan, Bapak dan Ibu, kalau main bola ini adalah finishing touch ya. Sehebat apapun Bapak dan Ibu mengeluarkan budget untuk iklan misalkan, iklan ads, iklan Google, iklan YouTube dan lain sebagainya macamnya, kalau ternyata Ibu dan Bapak setelah mereka yang kita iklankan itu ya, baik itu dengan organik maupun dengan ads, masuk ke kita, masuk ke handphone kita, masuk ke telepon kita, tapi kita tidak bisa mengclosingkan mereka. Wah, iklan kita boncos Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jadi kalau di properti Bapak dan Ibu sekalian, ads-nya sekeren apapun ya, pastikan finishing touch-nya harus di manusia, ya. Harus di apa? Manusia. Nah, ini adalah ilmu-ilmu finishing touch. Ilmu closing ini adalah ilmu finishing touch, ya. Oke, Bapak dan Ibu silakan kalau ada pertanyaan lagi monggo. Kita baru berjalan 30 menit ya. Khusus malam ini karena di Bogor hujan, dingin. Jadi saya ingin memperdalam sama Bapak dan Ibu sedikit-sedikit saja, tapi ilmunya nggak membudal, nggak kebanyakan. Ilmu closing dengan menggunakan kata sambung ini seringkali saya gunakan dan seringkali insya Allah membuat orang lain itu yakin untuk membeli sesuatu. Gitu. Oke. Kata sambung, kata sambung yang tepatnya apa? Kalau misalkan ada kayak tadi lagi, misal, aduh duitnya baru sedikit gitu, terus bulan gitu, nggak bakalan, takutnya lama, itu gimana kata yang tepat untuk biar jadi closing gitu, biar jadi beli, tetap jadi beli gitu? Iya, Bu, sebelum saya jawab, ada nggak di sekitar Ibu nih contoh ya, contoh orang-orang atau bapak-bapak, aduh saya mah orang miskin, buat apalah sekolah tinggi-tinggi, pernah nggak mendengar kata itu? Bukan pernah lagi, Sering ya. Nah, itu bisa dijadikan kata closing agar orang lain itu mau sekolah. Contoh misalkan tadi saya ulangi lagi, aduh mah kita mah orang susah malah, buat apalah sekolah tinggi-tinggi. Nah, kita bisa menggunakan kalimat closing untuk itu misalkan. Untuk itu Pak, karena kita bukan berasal dari orang yang kaya sejak lahir, maka penting buat kita punya ilmu agar kita di masa depan kehidupan kita bisa lebih baik. Nah, gitu ya. Nah, untuk itu kalimat closingnya. Nah, ini pun bisa menggunakan kalimat closing untuk itu. Bu, sekarang Ibu nawarin, duitnya juga saya belum ada, Bu. Apalagi harganya segitu. Nah, kita jangan terbawa dengan
hal yang memang membuat kita itu jadi kasihan ya gitu. Diturun ya. Jadi turun. Kita malah harus naikinnya dengan kalimat sambung. Untuk itu Bu Bella, karena sekarang Ibu ngerasa belum sanggup untuk membeli properti. Apalagi nanti Bu, harga properti makin lama makin naik. Untuk itu Bu, saya merekomendasikan properti ini sebelum nanti properti di masa depan harganya makin naik. Gitu. Jadi untuk itu tuh penting. Gitu ya. Kalimat untuk itu tuh bisa digunakan. Nah, untuk kasus seperti tadi Ibu ya. Baik, Cukup jelas ya? Banyak. Cukup jelas sekali kok. Terima kasih banyak Oke, sama-sama. Ada lagi orang yang begini nih. Kang, antum ngajarin kita jualan, Kang. Emang bakal berhasil kita jualan, Kang? Nah, oleh karena itu, orang yang belajar saja belum tentu berhasil jualannya kok. Apalagi nggak belajar jualan. Kemungkinan tidak berhasilnya lebih tinggi. Maka dari itu, saya menyampaikan hal ini supaya Bapak dan Ibu lebih bisa mendekatkan diri ke arah rezeki yang lebih baik. Dengan apa? Mendapatkan rezeki dari pintu properti. Gitu Bu. Itu kalimat jualan, kalimat sambung itu bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari kita juga. Begitu. Kayak kemarin. Anaknya, kenapa Bu? Kayak kemarin saya ketemu temennya toksik. Katanya, lu Sar udah setahun lebih jadi marketing properti, lu aja belum closing, gimana lu ngajak gua lu sendiri aja belum ngebuktiin. Tenang, gua punya Allah, gua lagi on progress. Maka dari itu gua pengen ngajak lu sukses bareng-bareng. Gua bilang gitu. Gua sukses, lu jangan negatif thinking dulu sama gua. Lu mau ikut apa kagak mau? Lu buktiin dulu baru gua mau, kata dia gitu. Sukses, awas lu jilat kaki gua gitu. Itu ancaman banget itu. Ya, jadi kita bisa gunakan kalimat-kalimat sambung ini. Emang bro, emang sis, gue belum closing jualan properti 1 tahun. Tapi lebih daripada itu, meskipun gua nggak closing, belum closing sampai dengan saat ini, gua dapet ilmu coy, gua dapet jejaring coy, gua dapet sahabat-sahabat baru, teman-teman yang soleh dan soleha coy. Nah, selanjutnya tinggal Allah yang kasih rezeki sama kita. Gitu Bu. Jadi kalimat-kalimat itu tuh penting tuh, kosakata kata sambung itu ternyata bisa membuat percakapan kita sama orang lain itu semakin berkualitas ya. Misalkan tadi Bu Bella, anaknya nih malas ngaji. Mah, malas ngaji ama. Kira-kira menggunakan kata sambung yang tepat apa? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain boleh ini ya, boleh menjawab ya, karena closing itu adalah bukan melulu masalah uang, tapi closing ini adalah seputar bagaimana caranya kita menyampaikan ide kita ya, supaya ide kita itu diterima sama orang lain. Nah, sama halnya seperti anak kita juga. Mah, malas ngaji ah. Nah, kita bisa menggunakan kata sambung gitu. Karena itu kayaknya yang cocok ya, kalau karena itu. Malas ngaji ah. Nah, gitu. Oh, ada yang malas ngaji ya? Dek, oleh karena itu, atau menggunakan kalimat yang tidak terlalu baku ya, ini contoh yang bakunya. Oleh karena itu, Dek, Mama bikin program ada kajian sore buat adek, supaya adek nggak madesu, supaya adek nggak malas, supaya adek rajin di masa depan. Mama membiasakan diri supaya adek bisa punya kegiatan-kegiatan yang positif. Gitu. Jadi kalimat-kalimat sambung ini bisa menjadi kalimat yang tanda kutip ya, bantahan orang lain untuk
punya objection ya, punya sesuatu hal yang membuat mereka itu keberatan sama kita, begitu. Bu, mahal banget sih propertinya. Nah, ini dia, Bu. Izin nanya. Saya menyampaikan hal ini karena saya care banget sama Ibu. Saya menyampaikan di saat properti harganya lagi miring banget sekarang. Jadi Bu, di masa depan kita nggak tahu harga properti nanti nambah berapa lagi, Bu, kenaikannya, inflasinya. Oleh karena itu saya datang jauh-jauh presentasi untuk memberikan kesempatan yang emas ini, yang luar biasa ini, kepada Ibu untuk bisa memiliki properti yang prospek ini, gitu ya. Jadi ini kalimat-kalimat sambung ini lagi-lagi Bapak dan Ibu bisa dilatih, gitu ya. Oke, semakin menarik ya Bu ya, Pak ya. Tadi ada yang mau nanya secara langsung, siapa ya? Silakan, boleh. Tadi siapa yang sempat ke mute? Bentar. Izin nanya, Coach. Boleh. Enggak, Pak Widi. Iya, gini Coach, saya tuh kemarin ada cabui 2. Nah, ini saya ingin cara menaklukkannya nih Coach. Dia tuh tadinya mau saya kenalkan dengan marketing koordinator Kang Indra. Cuman beliau ngomong jangan dulu deh, kita lihat-lihat dulu lokasi. Saya ajak ke Ciwidey, waktu itu bukan hari libur, hari biasa gitu. Kita lihat. Saya lihat dari roman mukanya kayaknya kan karena mungkin dia berpikir jauh dari tol Soreang itu, Coach. Dia wajahnya udah muka kesan jauh banget gitu. Udah pas lihat di lokasi memang lagi diratakan kan Coach si tanah-tanahnya itu. Nah, akhirnya endingnya tuh pas pulang kita makan tuh dia ngomong kita lihat dulu deh, kita cari dulu yang lain. Nah, saya tawarin kemarin yang Ciater. Nah, ini belum respon. Cuman nih baru pagi ini dia ngasih respon, yuk kita hiking dulu ke Ciater lihat air terjun. Nah, ini cara naklulinya gimana nih Coach? Untuk yang sepertinya sudah ilfil di awal gitu Coach. Ilfil di awal ya. Nah, ilfilnya itu karena jauh ya, Bu, Pak? Kemungkinan seperti itu Coach. Kemungkinan seperti itu. Ya, kebetulan dia juga orang Bogor dia. Orang Bogor. Dia. Ya. Tinggal di Soreang. Orang developer juga dia. Dia developer juga ya Pak ya? Hebat nih Bapak nih, dapat target market developer. Kalau developer itu jadi beli, wah Masya Allah, ini dahsyat Pak. Karena developer itu pada umumnya, ini mohon maaf ya Pak ya, yang saya pernah alami, developer itu pada umumnya ngetes kita aja gitu. Dia pengen tahu cara jawab kita, produknya kita, dan seterusnya gitu. Itu pada umumnya. Tapi kalau ternyata ada developer, dia real developer, dan mau membeli lewat Pak Widi, itu ternyata keren banget gitu ya. Jadi saya cuma bisa support dengan keadaan seperti ini dan kasih masukan gitu ya dengan dia tadi bilang yuk kita hiking dulu gitu ya Pak ya. Hiking dulu betul, ini yang kedua tapi besok yang Ciater. Oke. Yang waterfall. Oke. Nanti setelah dia hiking ya, ngecek ke Ciater waterfall dan lain sebagainya macamnya. Nah, Bapak bisa misalkan begini. Bisa menggunakan kalimat sambung untuk closing ya. Nanti bisa menggunakan nomor 7 ya. Misalkan selanjutnya setelah dia survei. Gimana Pak setelah survei Pak? Menarik ya Pak ya. Ada air terjunnya dan ini sedang berprogres semua. Nah, selanjutnya Pak, kira-kira Bapak mau transaksi berapa unit Pak? Gitu. Bisa menggunakan kalimat sambung seperti itu Pak. Agak to the point tapi nggak masalah karena developer ya, developer itu sudah tidak seperti orang lain lagi yang memang diedukasi dari nol ya. Kalau saya ketemu developer itu pahit-pahitan saja gitu.
Bahkan kalau saya dapat target market, misalkan orangnya lawyer, terus kemudian dia juga notaris. Ada orang yang beli project properti ke saya, lewat saya, dia notaris ya, ada juga lawyer dan seterusnya. Saya nggak mau diuji sama mereka, ya. Jadi kalau saya setelah presentasi dan seterusnya, saya pakai kalimat tadi. Gimana Bu? Dari presentasi yang saya sampaikan, properti ini menarik atau menarik banget Bu? Nah selanjutnya kira-kira gimana langkah yang Ibu mau pilih? Ibu mau transaksi, saya bantu transaksi besok, atau sekarang juga Bu, saya bantu. Gitu ya Pak, Bu. Jadi ini tuh menarik banget untuk bisa mengclosingkan project ataupun properti gitu ya. Ketika kita bisa mengclosingkan atau meyakinkan properti kita, insya Allah rezekinya Bapak dan Ibu makin tambah cuan. Nah, begitu ya Pak Widi ya, sementara jawaban saya itu. Oke, sambil saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Coach, kata sambung ini digunakan untuk copywriting iklan atau bisa digunakan untuk teknik follow up, baik online maupun offline. Pak Rahmat, bisa digunakan untuk copywriting, boleh. Bisa digunakan untuk, jangankan copywriting ya, Bapak dan Ibu, ada satu ilmu, ini ilmunya menarik banget ya. Dengan bercerita, Bapak dan Ibu menggunakan kalimat sambung seperti ini bisa closing ya. Jadi kalau saya di depan panggung, saya seringkali menyebut teknik ini adalah story menggunakan storytelling ya, storytelling, menggunakan bercerita, menggunakan pemaparan-pemaparan. Nah, tapi meyakinkan orang. Rumusnya sebetulnya gampang, menggunakan kata-kata sambung ini dikolaborasikan ya. Ini menggunakan teknik storytelling ya. Tapi karena saya orang jualan, saya senang menyebut teknik ini itu story selling ya, bukan storytelling tapi story selling. Nah, jadi cerita, bahkan bisa bikin copywriting ya, sebar-sebar di WA, sebar-sebar di Facebook, menceritakan terkait dengan properti syariah dengan contoh misalkan yang pernah saya jual dengan contoh lingkungan Islami dan seterusnya. Itu bisa meyakinkan orang gitu ya. Jadi Pak Rahmat silahkan gunakan untuk copywriting, boleh, menggunakan storytelling atau story selling juga boleh banget. Pak Eko Gatot Supriyadi, alhamdulillah kalau di Iskariman sudah bisa dapat bantuan follow up dari para KM-nya yang jago finishing touch, alhamdulillah. Pak Umar, intinya karena barang yang kita jual untuk segmen menengah ke atas, maka yang harus dilakukan adalah dengan memilah ya, memastikan targetnya punya kemampuan. Betul Pak. Bu Neneng, lanjut Coach, berarti nggak apa-apa ya kita langsung to the point ke macam pembayaran setelah dia bilang tertarik. Semisal selanjutnya untuk memiliki kafling ini, pembayaran bisa cash atau transfer. Nah, kalimat seperti ini apa nggak terdengar vulgar? Atau bisa dimaklumi ya Coach ya. Bapak dan Ibu, saya ada satu ilmu untuk membuat orang lain itu nggak masalah dikasih statement seperti Bu Neneng ini. Contoh misalkan, selanjutnya untuk memiliki kafling ini pembayarannya bisa cash atau transfer ya Bu, Pak. Jadi kalau ada orang yang bilang menarik, misalkan begini, saya jualan nih, jualan sama misalkan Pak Jori. Pak Jori gimana presentasi yang saya jelaskan tadi? Menarik ya Pak ya? Oh iya menarik. Sebelum tadi selanjutnya ke langkah selanjutnya ya, saya ingin menanyakan, Pak Jori, saya pengen memastikan dulu nih sama Pak Jori ya, apabila Pak Jori ini tidak memiliki kendala apapun yang menutupi Pak Jori untuk memiliki properti ini, seberapa menariknya properti ini menurut mata Pak Jori, menurut perasaannya Pak Jori? Apakah 70%, 80%, 90%, atau 100%? Nah, kalau dia bilang
tempat ini 100% menarik gitu ya, atau tempat ini menariknya 90% Mbak menurut saya. Gitu ya. Jadi saya akan tanyakan nih kalau misalkan Pak Jori, menurut Pak Jori, tadi Pak Jori sudah bilang menarik ya. Kalau boleh tahu Pak, tingkat kemenarikan Pak Jori atas properti ini ada di angka berapa Pak? Dari 1 sampai 10. Mungkin ada angka di 7, 8, 9, 10. Mangga Pak. Menurut saya sih masih 7 ya Mas ya. Saya akan gali lagi. Apa itu Pak? Supaya menyentuh angka 10 Pak. Hal apa yang memang menurut Bapak ingin Bapak tanyakan agar keyakinan Bapak ini berada di angka 10. Nah gitu ya. Ketika dia sudah bilang 8, 9, 10, baru saya to the point. Baik Pak, kayaknya Bapak sudah merasa nyaman banget Pak di properti ini ya Pak ya. Sudah merasa fit banget di properti ini. Nah, boleh saya bantu Pak? Rencananya Bapak mau membeli kafling ini atau mau membeli kos-kosan ini atau apapun itu. Rencananya mau berapa unit Pak? 1 atau 2 unit Pak kira-kira? Oh Mas, 1 aja Mas. Oh baik Pak. Kalau Bapak memang berniat 1, insya Allah Pak, selanjutnya transaksi ini akan saya bantu ya Pak ya. Ke bahkan sampai ke misalkan PPJB dan seterusnya. Nah gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Bu Neneng mudah-mudahan semakin semakin tergambar ya. Ini Pak Tisna nih, bagus nih. Kalau malas ngaji, terus pakai menggunakan kalimat selanjutnya ya. Terus lu mau jadi apa? Itu bagus Pak, Bu, bener. Jadi bisa digunakan ya. Bu Zulaika, Masya Allah, tabarakallah Coach. Bagaimana cara meyakinkan calon buyer? Setelah dijelaskan langsung minta share lokasi, setelah di-share calon buyer muntaber ya. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memberikan share lokasi Bapak dan Ibu sekalian, maka penting kalimat-kalimat closing ini untuk memegang komitmen mereka. Begitu ya. Baru cek memberikan maps dan lain sebagainya macamnya gitu. Kalau saya ada orang yang bilang, "Pak, memang lokasi di mana? Share Gmaps dong." Saya akan gocek-gocek dulu ke hal yang lain ya, sehingga dia tidak menanyakan Gmaps-nya langsung ya. Contoh misalkan, "Pak, ini proyeknya di mana? Boleh share Gmaps nggak?" "Oh, baik Pak. Insya Allah saya bisa share proyeknya ini di mana. Tapi Pak, kalau boleh tahu, Bapak rencananya Pak mau beli unit properti ini itu untuk sendiri atau untuk mungkin keluarga Pak?" Gitu ya. Atau Bapak rencananya mau beli properti ini Pak untuk kepentingan investasi atau untuk rumah tinggal nanti di masa depan Pak. Nah itu saya gali dulu Bu Pak ya. Jadi itu gambarannya. Terus kemudian Bu Hidayat ya. Ini Pak atau Bu Hidayat. Coach, kebanyakan pada saat presentasi selalu bilang jauh, dan saya terapkan handling pakai tips reframing. Bagaimana meyakinkan lagi untuk narik biar calon buyer itu beli. Oke. Kata jauh itu bisa saya gunakan kalimat sambung, bukan cuma reframing. Gitu ya. Jadi contohnya gimana? Misal, waduh ini jauh banget. Itu dia Bu. Itu dia juga bisa jadi kalimat sambung ya. Ternyata properti-properti yang dicari dan bernilai jual mahal adalah properti-properti yang ada di kawasan ramai dan meskipun jauh itu dikejar. Gitu. Ya. Jadi itu salah satu kata-kata yang mengantarkan closing juga. Kenapa? Kok jauh malah dikejar? Bapak pernah mampir ke pantai nggak? Ke Pelabuhan Ratu? Ke Pantai Carita? Oh iya pernah. Jauh nggak Pak? Jauh banget itu. Itu dia Pak. Tempat-tempat wisata yang jauh dari keramaian dan juga bisa digunakan untuk healing, ternyata memiliki nilai prospek investasi yang tinggi banget.
Nah, untuk itu Pak, saya hadir di sini untuk menyampaikan presentasi ini agar Bapak di masa depan nanti memiliki properti aset yang nilainya tinggi. Ah, gitu ya. Jadi itu bisa dijadikan kalimat closing juga. Begitu. Coach, saya ada pengalaman ketemu calon buyer yang awalnya saya tawarkan Granada Land. Beliau jawab lebih minat yang di Ciwidey karena kayaknya seru ya, adem. Selain itu beliau jawab lagi, tapi sekarang lagi nggak ada uang dingin. Soalnya baru beli sawah. Kan sawah mah enak dalam setahun 3 kali panen. Nah gimana coach jawaban selanjutnya untuk follow up lagi ya. Oke, terima kasih Bu Ira. Nah karena dia sudah beli sawah, jadi kita bisa gunakan kata sambung. Pak, saya apresiasi banget Bapak sudah membeli sawah, Pak. Karena Bapak sudah bisa memikirkan nanti cash flow di masa depan, beli sawah itu berapa kali panen dan seterusnya. Nah, sebagai hasilnya, Pak, hasil dari sawah tersebut Bapak bisa kumpulkan, Pak. Sehingga Bapak bisa memiliki properti lain yang tidak kalah menarik dari sawah. Yaitu apa, Pak? Kafling wisata. Nah, lebih dari itu, Pak, kafling wisata itu ternyata bukan cuma nilai investasi yang tinggi. Nanti di masa depan Bapak bisa mendapatkan bla 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 dan bla 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 bla. Gitu ya. Jadi menggunakan kalimat sambung untuk closing itu ternyata mempermudah kita untuk memiliki kosakata yang menarik agar kita bisa meyakinkan orang. Nah, sementara begitu ya Bu Ira ya. Baik, Bu Yani Sardini, coach kalau menawarkan properti sama orang yang kerja di konstruksi cocok enggak? Ya, tergantung. Apakah nanti kita akan dianggap remeh? Soalnya yang saya tawarkan Presdir PT Total Bangun Persada. Nah, jadi konstruksi ya, cocok nggak? Tergantung kita mau nawarin apa. Mau nawarin konstruksi bangunan juga misalkan kos-kosan atau properti lain yang bersifat wisata gitu ya. Jadi sehebat apapun dia melakukan konstruksi, tapi kita menawarkan properti yang memiliki nilai lebih lain yaitu apa? Pemandangannya indah, terus kemudian mountain view ya, menghadap ke gunung, terus kemudian ada lakeside-nya misalkan ya, di pinggir danau, pinggir sungai, riverside dan lain sebagainya macamnya. Kalau memang ternyata dia sungguh-sungguh beli, dia akan beli daripada dia akan beli dari Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Bu Yani nggak apa-apa, tawarin aja gitu. Jadi gini coach. Jangan takut dianggap remeh. Mangga Bu Yani silakan. Iya, jadi gini coach. Dia sih orangnya sebetulnya baik, cewek kan, ibu-ibu. Jadi dulunya dia memang deket banget sama saya. Waktu saya usaha kuliner, dia selalu belilah gitu kan. Nah, terakhir waktu itu saya ikut asuransi. Kayaknya dia marah sama saya gara-gara saya pernah nawarin asuransi karena dia nggak suka. Nah, sekarang saya mau bangun hubungan, saya WA nggak pernah dijawab lagi gitu loh. Iya. Sebenarnya saya bisa temuin dia ada pasti jam 7 pagi dia ada di kantor, tapi kan nggak mungkin tuh tiba-tiba datang ke kantor tanpa konfirmasi dulu ke dia gitu loh. Iya. Nah, berarti pertanyaannya bukan nanti akan dianggap remeh, Bu. Bagaimana cara membangun hubungan itu ya, Bu Yani ya? Iya. Jadi, Bu, saya saran sama Ibu ya, kalau kita WA nggak pernah dibales lagi dan seterusnya, nggak apa-apa, Bu, Pak. Mungkin dia kurang nyaman sama kita, ya. Tapi Bapak dan Ibu bisa kirim-kirim doa sama dia gitu ya. Kapan kirim doa yang tepat? Kalau nggak malam-malam jam segini, itu ba'da subuh ya. Kita kirim doa, kita doain dia gitu, atau kita kirimin hal-hal yang terkait dengan hal yang dia sukai, kalimat motivasi dan lain sebagainya macamnya. Kalau saya biasa senang untuk membangun hubungan dengan orang lain itu dimulai dengan percakapan memberikan doa. Begitu Bu Yani. Jadi kalau misalkan ternyata dia sudah bilang, oh terima kasih Bu Yani gitu ya. Itu jangan langsung disambut juga dengan jualan lagi gitu. Wah
dia sudah balas nih. Aha, langsung gue tawarin lagi. Nggak gitu Bu Yani. Jadi bikin kondisi nyaman dulu. Oh iya, terima kasih banyak Bu Yani udah doain saya. Oh iya Bu, saya mendoakan Ibu agar bla 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 gitu. Nah, baru nanti bangun hubungan lagi, WA lagi. Nah, kalau sudah semakin luas lagi, itu enak untuk ditawarkan. Begitu Bu Yani ya. Oke, baik, Coach. Oke. Pak Sawaludin, Coach, kalau pertanyaan istri saya nggak mau karena punya rumah di Bogor. Nah, ini Bapak menawarkan apa? Proyek yang mana? Yang ini, Kos, yang Granada Land, Kos. Oke. Istri saya nggak mau karena tinggal di Bogor. Pak, kalau boleh saya menyampaikan, pembeli Granada Land ini bukan cuma orang Bogor, Pak. Tapi ada juga orang Makassar, ada orang ini, ada orang itu, dan lain sebagainya macamnya. Yang ternyata tinggalnya jauh-jauh. Oleh karena itu, mereka itu membeli project properti yang meskipun jauh, tapi insya Allah di masa depan punya nilai investasi yang terus meningkat. Nah, itu kalimatnya bisa pakai begitu, Pak. Ya, mudah-mudahan jawabannya cukup meyakinkan, ya. Bu Ira, terima kasih, sama-sama Bu. Pak, kemarin kan saya nawarin teman saya, dia minta sertifikat legalnya. Nah, itu gimana ya? Saya mau kasih juga, nggak bisa, itu kan privasi. Nah, idem sama untuk pertanyaan ini. Calon bayar nanyain legalitas properti dan prosedur legalitas sampai serah terima. Kalau prosedur legalitas sampai serah terima, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan bahwasanya ya setelah transaksi beli, terus kemudian ada surat pengikatan ya, atau PPJB. Nah, setelah itu SHM baru, setelah itu AJB baru ke SHM. Pada umumnya begitu. Nah, kalau ada orang yang nanya sertifikat legal dan lain sebagainya macamnya, Bapak dan Ibu sekalian, kita bermain logika saja ya. Granada itu kan banyak sekali ya tanah yang dijual. Terus kemudian kita bicara sertifikat legal ya. Pertanyaannya apakah sertifikat legal ini harus ditunjukkan semua gitu ya, yang sebanyak itu, yang berhektar-hektar itu. Maka kalau saya jawabannya begini, Pak, kami alhamdulillah sejauh ini sudah menjual properti ini lebih daripada 5 tahun. Nah, kalau Bapak bertanya sertifikat legal, kalau boleh tahu, Bapak rencananya mau beli tanah yang mana, Pak? Karena masing-masing tanah sertifikat legalnya berbeda-beda. Nah, Bapak rencananya mau beli yang mana, Pak? Mau beli berapa unit, Pak? Nah, gitu ya. Jadi biasanya mereka itu seringkali ngetes-ngetes, tapi kita harus menyampaikan sesuatu hal yang berbeda. Bu Ira lagi, Coach, salah satu konsumen Bapak saya itu punya villa dan buka wisata di Ciwidey, Ranca Buaya. Kemarin saya cerita ke Bapak tentang GHC, terus saya minta ke Bapak untuk sambungin ke beliau. Kata Bapak, iya si Pak Haji juga justru mau jual salah satu proyeknya. Gimana ya, Coach? Nah, ini kan si Bapak baru menduga-duga, ya. Nah, kita sampaikan dengan kalimat sambung. Untuk itu, Pak, karena si Pak Haji juga mau menjual proyeknya itu, mungkin proyeknya itu nggak menghasilkan di masa depan. Nilai investasinya rendah. Untuk itu saya mau menawarkan sesuatu hal yang bermanfaat lebih daripada properti yang mau dia jual. Begitu Bu Ira. Ya. Bu Merlin Sihombing, Pak, saya sekarang berada di Jakarta sementara lokasi ini berada di Bogor. Gimana caranya, Pak, kalau ada konsumen yang ingin melihat lokasi tersebut? Apakah di sana bisa dikondisikan? Bisa, Bu Merlin. Ya, karena di lokasi ada yang standby. Ya, nanti Bapak dan Ibu silakan koordinasi dengan para koordinator marketernya ya. Pak Irsan, makasih jawabannya Coach terkait masalah legal. Kena banget untuk filter buyer yang serius atau cuma ngetes. Betul Pak Irsan. Memang ya kalau kita mau menunjukkan surat legal, kalau kita jual rumah
yang cuma 1 unit doang gitu ya, mau nanya legal itu gampang banget. Meskipun kalau ada orang yang nanya legal tapi belum ketemu sama kita, itu saya ingin menyampaikan Bu Pak ya, kawan-kawan saya pernah menjual rumah-rumah yang secondary ya, rumah yang sudah oke, terus kemudian sudah terbangun, mau dijual lagi kepada orang lain. Ada yang nanya, Pak, mau lihat dong legalnya. Nah, pada saat legalnya dilihat itu di foto dan lain sebagainya macamnya. Ternyata apa yang terjadi, Bu, Pak? Itu fotonya itu coret-coret sedemikian rupa ya, dia ubah-ubah pakai Photoshop dan lain-lain ya. Sehingga surat legalnya itu disalahgunakan. Jadi kalau ada yang nanya legal-legal dan lain sebagainya macamnya, ya jawaban saya itu gitu, untuk memfilter dia itu cuma kepo-kepo nanya atau serius beli. Nah, gitu ya. Oke. Pak Abdurrahman, haturan coach, jawabannya sangat bermanfaat, alhamdulillah. Bu Merlin, karena nggak mungkin saya ikut turun langsung ke lokasi, Pak, hanya ingin melihat atau meninjau lokasi itu. Betul, Bu Merlin. Maka memang bisa dikondisikan. Bahkan kalau Bu Merlin mau ya, silakan kontak koordinator marketingnya Bu Merlin, sampaikan, Pak, bisa nggak? Ini saya punya konsumen nih, konsumennya pengen lihat lokasi tapi nggak sempet hari ini. Bisa nggak survei online? Bisa Bu, Pak, survei online. Bisa nggak dipresentasikan lewat Zoom? Sekalian ditunjukkan lewat online. Mangga, silahkan Bu, Pak. Bisa ya. Oke. Pak Tisna, Coach Rizky bisa ya jawab semua. Kalau saya paling jawabnya oh gitu ya udah, terima kasih. Kang Tisna, saya bisa begitu karena saya sering ditolak ya, sering dapat jawaban-jawaban yang memang mohon maaf, pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya itu bingung harus menjawab apa. Tapi kebingungan-kebingungan itu saya tulis. Saya tanya sama mentor saya, Tor, kalau ada orang nanya ini gimana jawabnya, Tor? Saya tulis, oh ternyata ada banyak jurus. Saya tanya lagi ke kawan saya yang jago jualan, kalau ada orang yang nanya begini, biasa lu jawab apa sih? Itu saya tulis. Sehingga jadi beberapa buku ya untuk para marketer. Begitu Bapak dan Ibu sekalian. Oke, karena sudah jam 21.08 Bapak dan Ibu sekalian. Kita sudah mulai tadi sebelum jam 8. Monggo silakan kalau mau ada pertanyaan lagi boleh. Kalau Bapak dan Ibu mau disudahkan, saya meminta kepada Bapak dan Ibu ya, penugasannya itu sederhana. Bapak dan Ibu silahkan latihan dengan menggunakan kalimat sambung dengan 10 hal yang tadi Kang Mas Turi tulis ya. Itu latihannya silahkan menggunakan WA ya. Jadi kalau ada yang nanya begini, begitu, dan lain sebagainya macamnya, contoh jawabnya Bapak dan Ibu silahkan buat sendiri ya, kosakata, kata sambung. Selain itu, demikian pula dengan demikian jadi sebagai hasilnya lebih daripada itu dan seterusnya ya. Lebih bagus masing-masing satu ya, masing-masing satu. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu agak kesulitan, dari 10 hal ini dibuat contohnya 5 saja ya. Pilih 5 dari 10 yang bisa dijadikan pembelajaran Ibu dan Bapak. Begitu. Pertanyaannya coach yang buat atau gimana coach? Apa tuh? Pertanyaannya dan jawabannya Bapak dan Ibu sendiri yang ngarang-ngarang. Oke, coach. Oke. Begitu. Jadi bukan di screenshot gitu ya? Enggak. Dibikin pakai ini aja, tulisan WA sama Ibu. Oh gitu ya. Nanti dikirim ke grup gitu aja. Oke, terima kasih Coach. Oke. Kang Masuri ada yang nanya nih, Bu Merlin ya. Bu atau Pak Merlin Sihombing. Ini sistem penggajiannya bagaimana dan seterusnya ya. Atau mungkin sistem bagi bonusnya dan lain-lain ya. Monggo silakan, itu bisa ditanyakan ke koordinator marketingnya langsung ya. Oke. Siap. Oke, sementara dari saya itu dulu Kang Mas Turi ya. Ya, siap. Materinya sederhana tapi cukup padat, tapi butuh latihan. Jadi supaya nggak ribet-ribet,
mari kita mencoba latihan ya. Soalnya bebas ya Bapak dan Ibu ya, bikin jawabannya sendiri, bikin soal sendiri dengan 10 kalimat sambung tadi. Pilih 5 saja ya. Pilih 5 dari 10. Oke. Siap Coach. Masya Allah. Tadi sudah Mas Tri tuliskan ya soalnya gitu ya. Dan Bapak Ibu sekalian, jazakallahu khair Coach atas ilmunya dan juga arahannya pada kesempatan malam kali ini ya. Bapak Ibu sekalian, nanti insya Allah kita juga akan kirimkan rekamannya malam kali ini setelah diupload di YouTube Iskariman. Setelah diupload di YouTube Iskariman Academy, jadi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu gitu ya. Insya Allah juga nanti materinya juga kita akan share ya kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk materi secara khusus gitu ya, nanti silahkan japri Mas Turi dan juga tentu Mas Turi akan lihat nih. Kalau Bapak Ibu sudah japri Mas Turi, minta materinya dari slide-nya gitu ya dari Coach Rizky. Dan Bapak Ibu juga sudah membuat tugas, insya Allah nanti Mas Turi kasih. Tapi kalau Mas Turi, kalau Bapak Ibu belum membuat tugas, tapi sudah minta materi, nanti kita lihat terlebih dahulu gitu ya. Baik, untuk materi mungkin seperti itu, tapi untuk rekaman job nanti kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian setelah di-upload di YouTube Iskariman Academy. Cukup berarti ya, Bapak Ibu sekalian, kita ketemu lagi. Coach, ada penutup atau cukup? Kalau dari saya, Bapak dan Ibu sekalian, lagi-lagi ini Bu Neneng langsung praktek sama Bayer, boleh nggak Coach? Boleh banget WA-an sama mereka. Jadi Iya Bapak kan dan udah Ibu, ada filenya, tinggal screenshot terkirim ke grup. oke. Bapak dan Ibu, yang penting banyak berlatih ya. Insya Allah teknik-teknik closing ini ada 75 teknik ya. Ini Iya. saya baru memberikan satu teknik nih. Teknik dengan menggunakan kalimat sambung. Ya, insya Allah Ibu dan Bapak semakin nanti ketemu orang ini, oh jurusnya begini. Ketemu orang ini, cobain jurus ini deh. Sampai gimana? Sampai closing. Jadi silakan selamat berlatih, selamat belajar dan mempraktekkan. Saya doain selalu Bapak dan Ibu ya dalam banyak kesempatan untuk orang-orang yang sering belajar istiqomah seperti ini, ikut kopdar, ikut Zoom dan seterusnya. Saya doain terus supaya Bapak dan Ibu dapat penghasilan dari jualan properti ini minimal fee bersihnya itu 100 juta per bulan. Yang saya doain terus Bu Pak ya. Mudah-mudahan itu insya Allah kejadian. Sama buat Muslim itu kalau nggak kejadian besok Bu Pak, kalau nggak kejadian sekarang masih punya besok. Kalau besok juga nggak kejadian masih punya lusa. Insya Allah kita selalu punya harapan untuk bisa terus mendapatkan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Masya Allah, alhamdulillah ya. Kita doakan Bapak Ibu sekalian, Coach Rizky ini mudah-mudahan Allah berikan selalu kesehatan kepada beliau ya. Mudah-mudahan Allah berikan penjagaan juga kepada keluarga beliau dan mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan dalam usia dan rezeki. Amin. Bapak Ibu tadi tugasnya silakan dikerjakan ya. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali dan juga jika ingin mendapatkan materinya, filenya nanti silakan japri Mas Tri. Tapi sebelum itu silakan dikerjakan tugasnya terlebih dahulu, baru nanti Insya Allah Mas Tri sampaikan materinya. Dan juga untuk rekamannya Insya Allah nanti Mas Tri sampaikan juga di grup ya secara umum rekaman pada kesempatan malam kali ini kalau sudah diupload di YouTube Iskariman Academy. Baik, Insya Allah nanti kita ketemu kembali di Kamis malam atau nanti Selasa pekan depannya. Jazakallahu khair atas kehadirannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Akhir kalam saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.